Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabda Sadik GSCH Sewer Sentul City pada hari ini berjudul Roh Kudus memampukan kita untuk bersaksi, yang dipilih dari Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Mari kita perhatikan baik-baik firman Tuhan ini yang mengatakan, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Untuk itu saudara-saudara, hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Dan sesuai dengan firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1, sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan tentunya kepada kita semua juga pada saat ini, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk itu pertanyaan yang sangat penting bagi kita semua, mengapa kita harus bersaksi? Tentunya jawabannya adalah bersaksi bukan hanya soal keharusan atau kewajiban, tetapi itu adalah soal kasih, ketaatan, dan berkaitan dengan tujuan kekal. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, bersaksi adalah perintah, adalah amanat agung daripada Tuhan Yesus. Itu bukan suatu saran, bukan juga suatu opsi tambahan, tetapi adalah panggilan bagi semua pengikut Yesus. Jika kita mengaku sebagai murid Yesus Kristus, maka bersaksi adalah bagian dari kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, selain bersaksi adalah amanat agung Yesus, kita bersaksi karena dunia membutuhkan kabar baik, dunia membutuhkan Yesus. Dan di dalam firman Tuhan Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oleh sebab itu hanya Injil yang bisa menyelamatkan, hanya yang bisa memulihkan dan mengubah hidup orang-orang yang hidup tanpa pengharapan, yaitu mereka yang tersesat, terhilang, hancur, dan terikat dengan dosa. Dan di dalam Roma 10 ayat 14 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi saudara-saudara, sangat jelas bahwa tanpa kesaksian orang percaya, bagaimana orang lain, mereka yang terhilang, bisa mengenal dan percaya pada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita juga harus bersaksi karena kita telah mengalami kebaikan Tuhan, yaitu mengalami kasih, pengampunan, dan pertolongan Tuhan. Sehingga secara alami, kita semestinya terdorong untuk bercerita dan bersaksi mengenai kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dan dengan kita bersaksi, hal ini akan menguatkan iman kita sendiri, di mana kita akan mengulangi dan mengingatkan diri sendiri akan karya Tuhan dalam hidup kita. Dengan bersaksi, itu akan memperkuat identitas kita sebagai anak Allah dan melatih keberanian serta kerendahan hati. Perlu kita ingat juga bahwa waktu kita berada di dunia ini tentunya terbatas. Dan di samping itu masih banyak orang yang terhilang di sekitar kita yang belum mendapat kesempatan mendengar Injil. Sehingga dengan kita bersaksi, itu adalah tindakan kasih dan kepedulian terhadap kekekalan orang-orang lain. Saudara-saudara, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang Kristen, kita tidak perlu khawatir dan takut untuk menginjil dan bersaksi tentang Yesus Kristus. Kalau kita bersaksi dengan kekuatan sendiri, kita akan gagal. Saudara-saudara ingat bahwa Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Dan Yesus memberikan
kepada kita roh kebenaran, Roh Kudus kepada kita yang percaya padanya. Dan kuasa kita bersaksi adalah dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong, Roh Kuduslah yang menghibur dan mendampingi kita. Untuk itu saudara-saudara, mari kita semua membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Mari kita melatih kepekaan terhadap suara dan pimpinan Roh Kudus. Dan juga mari kita memulai bersaksi di lingkup yang kecil. Mulailah dari Yerusalem, yaitu lingkungan saudara sendiri, yaitu keluarga, tetangga, teman, rekan kerja, dan kepada siapapun yang Roh Kudus arahkan untuk bersaksi. Bersaksi bukan tentang kemampuan manusiawi, tetapi tentang ketergantungan pada Roh Kudus. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, maka kita diperlengkapi dengan keberanian, dengan kebijaksanaan dan kasih Kristus untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Dan sesuai dengan firman Tuhan di dalam Zakaria 4 ayat 6 dikatakan, firman Tuhan berkata, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas segala sesuatu yang telah Kau kerjakan di dalam kehidupan kami, keselamatan kami, anugerah dan berkat-Mu Tuhan. Dan itu dengan ini juga ya Tuhan, kami mengaku bahwa tanpa Engkau ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, di dalam kami bersaksi, kami lemah dan kami dapat gagal. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan Roh Kudus kepada kami semua. Untuk itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa setia, taat, peka, dan berani untuk bersaksi, untuk menjadi terang, dan untuk menyaksikan akan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menaikkan syukur. Amin, amin.